Ayahku adalah dewa perang. Bab 363. Di bawah tatapan ratusan pasang mata yang terkejut, bintang terkenal Pan Xiaxia berjongkok di jalan di depan Guan Qianjun, dengan lembut melepas sepatunya dan meletakkan kedua kakinya yang besar di baskom. Cuci kakinya dengan hati-hati. Orang-orang di sekitarnya berteriak tidak percaya. Ya Tuhan, idola saya Pan Xiaxia benar-benar membasuh kaki orang tak dikenal. Ini sungguh luar biasa. Ini benar-benar pria paling bahagia di dunia. Saya rasa dia bahkan tidak mendapat satu pun tanda tangan dari Pan Xiaxia, tapi dia benar-benar membiarkan Pan Xiaxia mencuci kakinya, dan terlebih lagi. Di jalan. Di depan banyak orang. Sungguh menakjubkan. Apakah aku sedang bermimpi? Jika Pan Xiaxia bisa membasuh kakiku atau bahkan tersenyum padaku, aku lebih suka tidak hidup selama 10 tahun. Tadi aku masih tertawa. Anak ini pasti berbohong kepada semua orang. Bagaimana dia bisa mengambil peran yang dimiliki bintang besar Pan, tapi sekarang semua bintang besar sedang membasuh kakinya. Dari semua orang yang hadir. Yang paling mengejutkan, yang paling luar biasa, hal yang paling menyakitkan di wajahku adalah tentu saja itu Li Ruyue. Dia tiba-tiba teringat. Dia juga bersumpah. Jika Guan Qianjun benar-benar bisa mendapatkan pemeran utama wanita dalam I'm So Rich untuk kakaknya, saya akan mencuci kakinya. Tapi sekarang, dia tiba-tiba merasa, dia tidak lagi memenuhi syarat untuk mencuci kaki Guan Qianjun. Li Ruyue merasa dia tidak malu tinggal di sini lagi. Dia awalnya adalah gadis yang sangat sadar wajah, tapi sekarang. Namun wajahnya ditampar lagi dan lagi. Dia tiba-tiba berbalik dan lari dengan tergesa-gesa. Dia berlari pulang dalam satu tarikan napas. Dia berlari kembali ke apartemen 2 kamar tidur yang sangat sederhana tempat dia tinggal sendirian. Lalu, dia bertanya-tanya, apakah Guan Qianjun benar-benar menyewakan rumah untuk kakakku di Howard Johnson Mansion? Puluhan ribu dolar sebulan. Tapi sekarang tampaknya hal itu benar-benar mungkin. Lagi pula, bahkan Pan Xiaxia pun membasuh kakinya. Apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Li Ruyue tiba-tiba menyesalinya. Setelah film dan televisi kian-kian didirikan, wajar jika Li Rumeng tidak bisa menjadi satu-satunya artis. Setelah banyak pertimbangan, Guan Qianjun harus memilih beberapa artis berprestasi dan melatih mereka. Karena Anda ingin mendirikan sebuah perusahaan, Anda harus melakukan pekerjaan dengan baik dan tidak boleh sembarangan. Kalau tidak, jika tersiar kabar bahwa dewa perang tertinggi beralih karir untuk membuka perusahaan film dan televisi, tetapi bisnisnya gagal, bukankah itu memalukan? Guan Qianjun menelepon Qi Kunlun dan bertanya kepadanya bagaimana menemukan bakat akting yang lebih baik. Qi Kunlun menepuk pahanya, itu tidak mudah, Tuan Guan. Konservatorium Musik Xinghai kami di kota Yunhai adalah tempat pelatihan yang sangat terkenal untuk bintang kelas 1. Setiap tahun, pasti ada beberapa selebritis yang populer di seluruh negeri. Temukan mereka di sini. Konservatorium Musik Xinghai. Guan Qianjun tiba-tiba merasa itu terdengar familiar, tapi dia tidak memikirkannya untuk beberapa saat. Dia bertanya, bukankah itu konservatorium musik? Qi Kunlun berkata, meskipun ini adalah sekolah musik, sekolah ini juga memiliki departemen pertunjukan. Ada banyak wanita cantik. Mereka memiliki kaki yang panjang, pinggang, dan payudara besar. Dengan kemampuan Tuan Guan, itu bisa dengan mudah menjadi populer di kalangan ribuan gadis. Ketika saatnya tiba, wanita cantik ini akan berlomba-lomba untuk naik ke tempat tidurmu. Guan Qianjun mengerutkan kening. Ini gambaranku di benakmu. Qi Kunlun cepat tutup mulut. Guan Qianjun menyentuh dagunya dan berkata dengan santai, kamu mengatakan bahwa film dan televisi kian-kian ingin merekrut beberapa siswa berbakat dan berprestasi di Konservatorium Musik Xinghai. Kamu tahu pekerjaan publisitasnya. Qi Kunlun segera mengambil pesanannya. Dalam 2 hari, seluruh Konservatorium Musik Xinghai menjadi sensasi. Meskipun perusahaan film, televisi, dan hiburan sering datang ke akademi untuk memilih berbagai talenta, mereka tidak sebaik yang satu ini. Meskipun film dan televisi kian-kian baru berdiri, namun memiliki sejarah yang panjang. Saya dengar dibuka oleh bos besar yang mengakuisisi Tianzuan Group, dengan investasi 20 miliar. Apa konsep 20 miliar? Dragon Film Company, pemimpin dalam industri film Dragon Kingdom, memiliki 15 anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, hampir 30 perusahaan induk dan saham gabungan besar, dan saluran film eksklusif. Berapa total asetnya? Kurang dari 3 miliar. Yida Group, perusahaan hiburan terbesar di Kerajaan Naga, memiliki banyak perusahaan produksi film dan musik.
Ia juga hadir di seluruh negeri dan telah membuka lebih dari 3.000 bioskop. Berapa total asetnya? Kurang dari 20 miliar. Dan bos raksasa yang mengakuisisi Tianzuan menginvestasikan 20 miliar untuk membuat film dan televisi kian-kian. Ini masih baru dibuka, dan jelas harus menumbuhkan beberapa talenta film, televisi, dan musik yang luar biasa. Hancurkan dengan uang. Tidak peduli seberapa biasa-biasa saja bakat Anda masih bisa membuat gebrakan besar, bukan? Kudengar bos besar juga akan melakukan kunjungan pribadi secara penyamaran, jadi dia datang ke akademi terlebih dahulu untuk melihat-lihat. Alhasil, konservatorium musik Shanghai tiba-tiba suasana belajarnya lebih banyak. Bahkan pada pukul 4 atau 5 pagi, banyak orang yang serius menampilkan berbagai penampilan vokal dan emosional di berbagai taman kecil. Suke, izinkan saya memberitahu Anda kabar baik. Mungkin Anda beruntung. Kebetulan itu adalah konser Anda malam ini. Jika Anda diperhatikan oleh orang yang mulia, Anda akan lepas kendali. Sore harinya, di auditorium kampus, Suke sedang mempersiapkan pertunjukan solo malam ini. Dia melakukan semuanya sendiri dan sedikit kewalahan. Seorang sahabat melompat ke arahnya dan berbicara dengan keras. Suke adalah siswa paling berprestasi di konservatorium musik Shanghai. Dia memainkan piano terbaik dan bernyanyi dengan cukup baik. Ditambah dengan temperamennya yang anggun dan luar biasa, dia seperti peri, dan dia adalah bunga Shanghai Yuan yang layak. Beberapa waktu yang lalu, dia pergi ke klub malam bersama beberapa temannya, dan didorong oleh teman-temannya untuk naik panggung dan memainkan beberapa lagu piano, yang membuat orang-orang besar di jalanan mengingini dia. Keberuntungan. Bosnya menindas boneka kain kesayangan Qian-Qian, yang membuat Yang Maha Tinggi marah dan datang untuk memberinya pelajaran. Jadi, Suke terselamatkan. Sebelumnya, Guan Qianjun juga memainkan karya piano, yang membuat Suke terpesona, yang memiliki harga diri yang tinggi di bidang ini. Malam itu, Suke juga menyuruh Guan Qianjun untuk datang ke konser yang diadakannya di sekolah. Hari ini, dia sibuk dan menunggu. Sahabatnya, gadis bernama Miao Miao, sangat meremehkan Guan Qianjun hari itu, dan bahkan mengira dia adalah serigala berekor besar, menghususkan diri pada Huo Huoshu, orang yang konyol dan manis dengan kulit putih, ketampanan, dan temperamen yang baik. Setelah mendengar apa yang dikatakan Miao Miao, Suke berkata, "Oh, ngomong-ngomong, aku melirik ke pintu lagi." Sepertinya Guan Qianjun tiba-tiba muncul di pintu. Miao Miao menjadi cemas dan menghentakkan kakinya, "Mengapa kamu begitu ceroboh? Kamu harus menampilkan pertunjukan yang bagus malam ini. Pria bangsawan akan melakukan kunjungan pribadi penyamaran kapan saja. Jika waktunya tiba, dia mungkin akan datang menemuimu dan mengenalimu. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, kamu akan menjadi bintang panas." Suke berkata tanpa sadar, "Oh, yang Anda bicarakan adalah bos perusahaan film dan televisi Qian-Qian, kan?" Apa, film dan televisi Qian-Qian?" Miao Miao menghentakkan kakinya dengan penuh semangat, "Itu adalah kerajaan film dan televisi super yang dibangun dengan investasi 20 miliar. Bosnya dikatakan sebagai bos super yang membeli Tianzuan. Tianzuan itu bernilai lebih dari 200 miliar. Dan, aku dengar." Bab 364. Saat dia berbicara, Miao Miao merendahkan suaranya dan berkata dengan wajah berbintang, "Bos itu berusia kurang dari 30 tahun, belum menikah, tidak punya pacar, dan merupakan paman yang sangat kaya. Bukankah kamu hanya menyukai paman? Terserah kamu kali ini. Penampilanku rata-rata, dan bakatku rata-rata. Aku putus asa. Jika aku tidak bisa memikat paman ini, aku akan mengandalkanmu untuk menjadi populer dan minum makanan pedas mulai sekarang." Suke, ini. Dia berkata, "Lupakan saja, saya dari jurusan menyanyi, bukan jurusan akting. Orang-orang tidak akan menginginkan saya. Mengapa kamu begitu buruk dalam berbelok?" Miao Miao berkata dengan terkejut, "Tidakkah kamu tahu bahwa banyak penyanyi dan bintang film saat ini adalah ampipat? Ditambah lagi kamu sangat berbakat, kamu pasti bisa tampil. Dan film dan televisi Qian-Qian juga sedang mencari penyanyi. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Kamu sangat berkualitas. Jika kamu bisa berhubungan dengan bos, kamu akan menjadi orang nomor 1 di kartu merah di masa depan." Suke bertanya dengan santai, "Miao Miao, apakah kamu tidak menyukai paman?" Miao Miao berkata, "Siapa bilang aku tidak suka paman? Tapi mari kita lihat paman seperti apa dia. Misalnya, pria bernama Guan Qianjun terakhir kali, apakah dia juga memenuhi syarat untuk dipanggil paman? Itu pecundang besar. Serigala ekor besar. Ngomong-ngomong, Suke,
Dia tiba-tiba menatap Suke dengan waspada, kamu masih tidak memikirkan tentang Guan Qianjun itu, kan? Apakah menurutmu dia akan kembali? Suke berkata dengan lembut, saya pikir dia akan datang. Bagaimanapun, saya mengundangnya dengan sangat baik. Sayang sekali saya tidak meninggalkan nomor ponselnya saat itu. Kalau tidak, saya bisa menelepon dia untuk datang lebih awal. Paman, meskipun dia tidak berjanji padaku, dia harus memberiku kejutan, kan? Saat dia berbicara, mata cerah Suke menunjukkan kasih sayang yang masih ada. Malam itu, paman artistik yang memainkan piano dengan sangat efektif di lobi hotel. Paman Vaner yang kesatria berkelahi di bar dan menyelamatkannya dari keputusasaan. Dia dihantui oleh mimpi akhir-akhir ini. Miao Miao mencibir, jangan khawatir, serigala ekor besar itu pasti akan datang. Suke merasa senang untuk beberapa saat dan bertanya dengan manis, bagaimana kamu tahu? Katakan padaku secepatnya. Melihat Suke seperti ini, Miao Miao sangat marah. Dia berkata, kamu lupa apa yang aku katakan terakhir kali. Orang itu memiliki niat buruk terhadapmu dan mundur untuk maju. Kamu bahkan mengundangnya. Dia pasti datang. Aku pasti akan menjemputmu. Kamu masih sangat bahagia. Lihat dirimu seperti ini, apakah kamu masih terlihat seperti Dewi Gunung Es kecil? Kamu telah berubah menjadi gadis penggemar kecil. Suke tersenyum tipis, benar, aku juga merasa telah menjadi Fangel kecil paman. Dia sangat pandai bermain piano dan memiliki aura pahlawan seni bela diri. Dia adalah paman yang sempurna dalam pikiranku. Miao Miao, ini. Dia tiba-tiba mengatupkan kedua tangannya dan berdoa bolak-balik, Dewa dan Buddha di langit memberkatimu. Berkatilah aku. Tolong jangan biarkan bajingan besar bernama Guan Qianjun itu datang, dan jangan biarkan Sukeku pergi. Itu serigala ekor besar. Dia sudah punya anak perempuan. Dia tidak sopan dan ingin menyerang Koko. Biarkan dia mati dalam kecelakaan mobil beberapa hari yang lalu. Berkatilah bos film dan televisi Qian-Qian untuk datang malam ini dan menyukai Suke. Maka dia akan segera menjadi bintang terkenal. Apa yang kamu bicarakan? Suke melotot, Miao Miao, kamu bertindak terlalu jauh. Kamu hanya mengatakan bahwa pamanku adalah serigala berekor besar, tetapi kamu masih mengutuknya. Kamu bertindak terlalu jauh. Berhati-hatilah agar aku putus denganmu. Wajah Miao Miao bahkan ditutupi garis-garis hitam. Aku pergi. Kamu sebenarnya ingin putus denganku karena serigala berekor besar. Aku tahu pria bernama Guan Qianjun itu bukan pria baik. Tiba-tiba, sebuah suara dingin keluar. Menurutmu siapa yang bukan orang baik? Kalau kamu tutup mulut, kamu tidak akan ditampar. Ada juga suara kekanak-kanakan, Huff. Kamu sebenarnya mengatakan bahwa ayahku bukan orang baik. Kamu sudah selesai. Jika kamu mengatakannya lagi, aku akan menghajarmu. Sungguh tidak masuk akal. Dan seekor anak anjing, guk-guk. Tiba-tiba, Suke menoleh karena terkejut. Lalu dia berlari mendekat dan berteriak gembira, Paman, Paman. Aku tahu kamu akan datang. Kamu tidak akan mengecewakanku, ya. Melihat punggungnya yang bersemangat, Miao Miao meletakkan tangannya di dahinya, sudah berakhir, aku tahu bajingan ini tidak akan membiarkan Kokoku pergi, dan dia sebenarnya ada di sini. Apa yang harus aku lakukan? Kekeku cantik sekali dan anggun. Dia pasti pacar paman seperti bos film dan televisi Qian-Qian. Apakah Guan Qianjun layak disebut paman? Dia hanyalah seorang paman. Suke hampir hendak melemparkan dirinya ke pelukan Guan Qianjun, jika Qian-Qian tidak menghentikannya secara tiba-tiba. Qian-Qian berkata dengan suara manis, kakak cantik, jika kamu ingin memeluk ayahku, aku akan menolak. Meskipun ayahku dan bibi Feixue sekarang terpisah, bukan berarti kita berdua sudah tamat. Kamu masih belum punya kesempatan. Suke, ini. Guan Qianjun, ini. Suke, paman, kamu dan pacarmu berpisah. Kenapa? Saat dia berbicara, ada sedikit kegembiraan. Paman yang begitu baik harus berpisah darinya, itu pasti karena wanita itu tidak tahu bagaimana cara menyayanginya. Guan Qianjun, ini. Qian-Qian, ini. Jangan sebutkan ini. Kebetulan sekali kamu mengadakan konser solo di sini. Kata Guan Qianjun sambil melihat ke perabotan di auditorium. Tiba-tiba terdengar suara dingin dari sampingnya, ayolah, kamu terlalu palsu, seolah-olah kamu tidak tahu apa-apa. Aku belum memberitahumu sebelumnya, tapi kamu masih berpura-pura. Menarik. Guan Qianjun menatapnya dengan dingin. Faktanya, Guan Qianjun benar-benar lupa apa yang Suke katakan padanya, dan bahkan dia akan melupakannya.
Dia datang ke konservatorium musik Shanghai hanya untuk melihat bakat apa yang bisa ditemukan di sini. Tidak lama setelah saya masuk, saya melihat promosi konser solo Suke di poster yang dipasang di mana-mana. Lalu tiba-tiba terlintas di benakku bahwa seorang gadis telah mengatakan hal ini kepadaku belum lama ini. Pantas saja konservatorium musik Shanghai terasa familiar. Sambil berjalan, saya datang ke sini dan kebetulan bertemu Suke. Dia terlalu malas untuk bersaing dengan Miao Miao, jadi dia tersenyum pada Suke, kalau begitu, sibuklah. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Suke cemas, bergegas mendekat dan memeluk lengan Guan Qianjun. Perburuan ini terlalu cepat, dan tubuh bagian atas, yang ukurannya juga cukup bagus, menempel padanya. Itu menjadi sedikit datar. Paman, bukankah kamu datang ke konserku? Kenapa kamu pergi begitu saja? Ini tidak apa-apa. Gadis itu berkata dengan cemas, air mata akan mengalir. Dia telah menantikannya siang dan malam, berharap Paman Shenwu akan datang untuk berpartisipasi. Dia sering khawatir dia tidak akan datang, tetapi sekarang dia ada di sini, dia benar-benar tidak bisa melepaskannya. Guan Qianjun berkata dengan kejam, maaf, Xiaoke, aku benar-benar di sini bukan untuk menghadiri konsermu, aku di sini hanya untuk jalan-jalan. Qian mengangguk, ya. Ayah saya di sini untuk menemukan bakat. Dia ingin menemukan beberapa orang luar biasa untuk dilatih. Dia akan menjadi bintang film dan penyanyi di masa depan. Dia benar-benar tidak di sini untuk menghadiri konser Anda. Bersambung.